Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Seperti biasa, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan membahas ayat-ayat pilihan. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-67 dari surat Az-Zukhruf, yang insyaallah kita pernah mendengarnya. Ini sebagai pengingat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin." Al-akhilla, orang-orang yang dicintai. Ada tafsir yang lain, maksudnya asdiqa, kawan-kawan. Jadi dua tafsir dari para ulama tentang al-akhillah atau makna al-akhillah. Bisa orang-orang dicintai, bisa juga teman. Allah katakan al-akhillah, orang-orang yang dicintai atau teman, teman. Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Ba'dhuhum li ba'din adu. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling benci. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang membangun kecintaan mereka di atas ketakwaan. Atau orang-orang yang ketika berkawan, bersahabat dibangun di atas ketakwaan. Jadi ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kita semua bahwa pertemanan dan percintaan di dunia ini jika tidak di atas dasari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan berakhir menjadi permusuhan pada hari kiamat. Suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Apabila hubungan mereka tidak dibangun di atas ketakwaan, tidak dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas nasihat di antara mereka ketika salah satu ada yang jatuh kepada dosa, maka akhir dari hubungan tersebut nanti adalah permusuhan. Makanya di akhirat, hadirin, ada istri-istri yang menuntut suaminya, meminta agar Allah memasukkan suaminya ke dalam neraka. Kenapa? Karena sebab suaminya tidak mengajarkan dia mana yang baik, mana yang diperintahkan oleh Allah. Karena suaminya ketika di dunia tidak melarang dia, padahal istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat. Ini kita sebagai suami, saya ingatkan. Tugas kita ini bukan cuma ngasih makan, ngirim duit gitu ya. Tapi lebih dari itu besar. Makanya Allah katakan, yang semua kita sudah paham ayatnya, qu anfusakum wa 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 ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari banjir, dari longsor, enggak, dari api neraka. Jadi kita ada tugas besar, masalah. Anak kepada orang tua kepada anak pun seperti itu. Jika hubungan ini tidak dibangun di atas taat kepada Allah, akan jadi musuh. Akan jadi musuh. Karena itu seperti tadi, akan ada anak-anak yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya ya diazab juga, disiksa juga. Nauzubillah. Teman-teman pun seperti itu dalam persahabatannya. Kita semua ya saya rasa punya kawan, punya sahabat, ya, punya teman. Pasti enggak mungkin enggak. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat nih, kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pada hari itu akan menjadi musuh. Kenapa? Karena persahabatan, ya persahabatannya tidak dibangun di atas ketakwaan. Malah apa? Jauh dari Allah. Ada kawannya mau taat kepada Allah malah dihalang-halangi. Ada kawannya mau melaksanakan sholat malah dia apa? Diledekin. Wih, sholat, gila lu udah sholat sekarang. Padahal baru mau sholat nih. Oh yaudah deh, nggak jadi deh. Diomongin mulu gua. Akhirnya tertahan. Mau sedekah ditahan. Alah ngapain lah, udah mending buat yang lain aja. Tahan. Melakukan kebaikan dicegah. Yang ada ditarik untuk kemaksiatan. Maka yang semacam ini akan jadi musuh. Karena ada orang-orang yang subhanallah gedeg bener ya, kalau bahasa kitanya gitu. Sangat benci sekali. Kenapa? Karena kawannya tersebut yang menyesatkan dia.
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi hidup di dunia ini bukan sekedar kita makan, minum, kerja ya, buang air, dah lebih dari itu. Yaitu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan itu kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan hubungan kita kepada orang-orang yang kita cintai dan persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita di atas atau dibangun di atas ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.